With umbrellas, 2018 in that Porsche Carrera. Girl pouch, racks in a quarter ounce, two accounts, large amounts, shop around. Biografi penulis. Soleh Gismar lahir di Solo pada tanggal 20 Juli tahun 1968. Ia menyelesaikan studi di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI tahun 1992. Semasa kuliah, aktif di beberapa lembaga kemahasiswaan seperti Pers Mahasiswa, yaitu Pimpinan Umum LPM Himah, serta HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, serta di lembaga Sekjen Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Yogyakarta. Ia sempat tinggal di gelanggang colong pelayu, jadi buruh pabrik, pedagang batik, jualan rokok, dan bakul kue. Dunia kepengacaraan pernah digeluti, namun tidak betah dan kembali hidup jadi wartawan tabloid Gelora Mahasiswa tahun 1998. Buku yang telah ditulis yang dipublikasikan Apa Perlu Rakyat Jadi Presiden, kumpulan esai, serta ada buku Penjara-Penjara Politik Indonesia, ada buku Pemerintah yang Bersih, Hamidah, serta Cinta Itu Berkah Bukan Musibah, Patah Hati Tak Harus Mati, serta karya puisi yang dimuat dalam antologi puisi hijrah dan karya cerpen di Kopiah dan Kun Fayakun. Selain semakin menekuni tulis-menulis, editor buku-buku sastra juga pernah menjadi dosen luar biasa untuk mata kuliah jurnalistik di FIAI UI. Selanjutnya kita menafsirkan pandangan pengarang melalui unsur intrinsik dalam novel Hamidah Ketika Cinta Bersujud. Selanjutnya, tema yang terkandung dalam novel tersebut tentang perjuangan cinta. Adapun tokoh dan penokohan ada Nabil, Hamidah, Syekh Ahmad, Fahmi, Zaid, Abdullah, Qasim sebagai ayah Nabil, ada Umar, Salim, Walid, Salamah, Aziz, dan Kasan. Adapun setting atau latar ada tempat, waktu, dan suasana. Tempat yang pertama ada di Hadramaut, yaitu di wilayah terletak di sebelah selatan Yaman. Waktunya dimulai dari bulan Ramadan, suasana itu sangat bahagia. Alur yang digunakan di novel tersebut yaitu linear atau progresif, kemudian menggunakan sudut pandang orang ketiga, dan amanat yang terkandung dalam novel tersebut yang pertama, dalam mencintai seseorang jangan dilihat dari fisiknya, tetapi lihat dari ketulusan hati orang tersebut untuk mencintai. Kemudian jangan melihat pribadi seseorang dari luarnya saja, tetapi lihat juga pribadi dalam tersebut. Kemudian yang terakhir, harus saling tolong-menolong dalam segala hal tanpa memandang bulu. Cara yang kedua untuk menafsirkan pandangan pengarang yaitu melalui kutipan dalam novel Hamidah Ketika Cinta Bersujud. Nabil adalah nama pemuda yang menjadi buah bibir para orang tua, dan bila namanya disebut, hati para gadis akan berbunga-bunga seraya memanjatkan doa pada Allah agar dialah yang akan beruntung dipersunting oleh Nabil. Ketampanannya sungguh tak mampu dilukiskan, tutur katanya bagai gemericik air yang menetes di daunan, cahaya matanya bagai kilau batu rubi. Sejak kecil, jiwa Nabil telah terikat pada masjid di rumah Tuhan. Ia dibimbing oleh Syekh Ahmad, seorang ustadz yang alim. Suaranya merdu bak bulu perindu. Karena itu Nabil sering diminta oleh masyarakat untuk membaca sholawat dan berjanji di masjid. Atau kalau bulan Ramadan dia selalu diminta untuk membacakan doa-doa pada saat hatimil Quran. Selanjutnya pandangan pengarang. Pengarang menghadirkan tokoh Nabil dalam novel Hamidah Ketika Cinta Bersujud mencerminkan sebagai tokoh yang taat beragama dengan tinggal di lingkungan yang taat agama dan senang membaca sholawat Nabi. Kemudian pengarang juga menghadirkan budaya tolong-menolong melalui karakter Nabil yang membantu masyarakat untuk membacakan berjanji masjid dan membacakan doa hatimil Quran saat bulan Ramadan. Nah, interpretasi pandangan pengarang. Saya sangat setuju dengan pandangan pengarang. Melalui tokoh Nabil, pengarang memberikan gambaran kehidupan yang religius dan karakter Nabil yang taat agama serta gemar bersolawat. Setelah itu, pengarang memberikan cerminan tolong-menolong sesama masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar. Nah, kutipan
tersebut mengandung nilai aspek kehidupan. Yang pertama nilai religius atau agama, yang kedua nilai sosial. Keduanya dilihat dari tokoh Nabil. Nilai agama diambil dari karakter Nabil yang taat agama. Nah, nilai sosial diambil dari sosok Nabil yang tolong menolong sesama masyarakat. Kutipan 2. Pada hari-hari akhir Ramadan seperti ini, selain tarawih, tadarus, dan i'tikaf di masjid, masyarakat desa Juraid juga dibukukan oleh persiapan Idul Fitri, dari mulai membuat halawah, membuat bumbu hasid, hingga membuat bumbu marak dan gulai. Sebagian yang lain memperbaiki rumah yang rusak. Saat Idul Fitri bagi mereka adalah hari raya yang harus dirayakan, karena telah sebulan penuh mereka menahan diri dari segala godaan dunia. Selanjutnya ada pandangan pengarang. Nah, dalam kutipan tersebut, pengarang menggambarkan budaya masyarakat di Yaman Selatan menjelang berakhirnya bulan Ramadan dengan menghadirkan tradisi membuat halawah, membuat hasid, hingga membuat bumbu marak dan gulai, serta menggambarkan masyarakat yang memperbaiki rumah agar indah ketika menjelang Idul Fitri. Interpretasi pandangan pengarang. Saya sangat setuju dengan pandangan pengarang karena diambil dari fakta budaya masyarakat muslim. Jika sudah mulai menjelang Idul Fitri, masyarakat pasti gemar memperindah rumah serta memasak makanan khas Idul Fitri. Kemudian kutipan tersebut mengandung nilai aspek kehidupan tentang nilai budaya. Dilihat dari tradisi masyarakat Yaman menyambut Idul Fitri seperti tadi, di mana masyarakat muslim saat menjelang Idul Fitri pasti gemar sekali memperbaiki rumah dan masak makanan yang sangat banyak karena untuk menyambut tamu keluarga yang jauh saat Idul Fitri.